Halo guys, kembali lagi pada sesi berkimia, belajar kimia bersama Beryl. Hari ini kita akan membahas satu soal yang sangat spesial mengenai spektroskopi molekul organik yang teman-teman bisa lihat pada layar, di mana kita akan menginterpretasikan berbagai data spektrum. Dalam hal ini ada FTIR, kemudian ada spektrum massa, ada spektrum CNMR, dan yang terakhir ada spektrum HNMR. Dari interpretasi terhadap spektrum-spektrum ini, seperti biasa, kita akan mendapatkan beberapa informasi yang memudahkan kita untuk menentukan atau mengelusidasi struktur dari senyawa organik tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada spektrum yang pertama, yakni spektrum FTIR. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, untuk spektrum FTIR-nya memiliki beberapa puncak atau beberapa serapan pada bilangan gelombang tertentu. Yang pertama ada di sekitar daerah 2900 cm-1. Selanjutnya itu di daerah sekitar antara 1300 dan 1400, berarti di tengahnya 1350. Dan yang paling kuat sekali intensitasnya di daerah 1108, teman-teman. Oke, langsung saja kita interpretasi. Yang pertama itu untuk serapan pada bilangan gelombang di sekitar 2900 cm-1, yang pasti kita tahu bahwa itu adalah serapan khas untuk CsP3. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, serapan di daerah 1350 cm-1. Kita tahu bahwa itu adalah serapan khas untuk gugus metilen atau CH2. Dan serapan terakhir yang memiliki intensitas tajam di daerah 1108 cm-1, kita tahu bahwa itu adalah serapan khas untuk gugus CO, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman pasti sudah bisa menentukan kira-kira gugus fungsi apa yang terdapat dalam senyawa organik ini. Yang pertama, karbonnya itu hibridisasinya CsP3, kemudian memiliki gugus metilen, dan dia memiliki gugus CO, teman-teman. Sehingga kalau kita sudah paham, maka kita tahu tentu bahwa ini kalau dihubungkan khas untuk gugus fungsi ether, teman-teman. ROR atau ether. Jadi dari informasi spektrum FTIR, kita tahu bahwa senyawa organik ini memiliki gugus fungsi ether, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah pada interpretasi yang berikut, yakni pada spektrum massa, teman-teman. Di sini teman-teman lihat untuk spektrum massa sendiri, nilai M plusnya itu 264, dalam hal ini puncak ion molekul, teman-teman, seperti itu, dan memiliki beberapa puncak fragmen yang nilai M persetnya diketahui, yakni pada 133, 89, dan 45. Tetapi kita masih sulit untuk menentukan pola fragmen. Dalam hal ini fragmen strukturnya atau jenisnya itu seperti apa, karena informasi dari FTIR masih belum bisa membantu kita. Untuk itu kita harus menginterpretasi beberapa spektrum lagi seperti CNMR, dan yang paling penting adalah HNMR, teman-teman. Selanjutnya teman-teman lihat dari rumus molekulnya. Di sini ditulis C12 H24 O6. Kalau kita buat perbandingan terkecilnya, kita bagi dengan 6, maka dia jadi C2 H4 O, teman-teman. Kita tahu bahwa ether itu dia memiliki isomer gugus fungsi dengan alkohol berdasarkan rumusnya. Rumus umumnya itu kan CN H2N tambah 2O. Berarti kalau ini C2 harusnya hanya itu 6.
dan O-nya itu 1 tetap. Tetapi karena hanya di sini 4, berarti ether ini kemungkinan memiliki struktur yang kita ketahui bisa saja dia merupakan ether siklik atau ether mahkota teman-teman. Tetapi itu hanya bisa dijawab seperti yang sudah tadi saya bilang dengan interpretasi dua spektrum lagi, yakni CNMR dan spektrum HNMR. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke spektrum CNMR teman-teman. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, untuk spektrum CNMR itu sendiri kita harus ingat prinsip dasar atau prinsip dari spektrum CNMR itu sendiri, yang mana kalau seandainya pada depth-nya itu arahnya ke bawah, maka itu adalah CH2. Dan jika depth-nya itu ke atas, itu adalah CH3 atau CH teman-teman. Sehingga jika depth-nya itu ke atas teman-teman seperti ini, kemudian pada sinyal proton decoupled itu dia searah, maka dipastikan itu adalah senyawa atau karbon yang tipenya itu adalah CH3 maupun CH teman-teman. Jika arah depth-nya itu ke atas dan dia sejajar dengan puncak pada proton decoupled. Tetapi jika arah depth-nya itu dia ke bawah teman-teman seperti ini, dan pada sinyal proton decoupled itu dia juga ke atas seperti ini, maka kita tahu bahwa ini adalah CH2. Dengan catatan serapan atau puncak yang muncul pada CNMR untuk gugus-gugus alkil dipastikan itu kurang dari 100 ppm teman-teman. Jadi untuk karbon-karbon alkil itu memiliki serapan kurang dari 100 ppm. Sementara kita tahu kalau dia lebih dari 100 ppm, maka sinyal yang muncul pada proton decoupled itu akan memberikan sinyal, tetapi pada depth itu tidak ada sinyal sama sekali, atau tidak ada sinyal yang muncul. Jika terjadi demikian, maka ini mengindikasikan bahwa karbon itu atau karbon yang terbaca merupakan karbon quaterner atau karbon yang sudah memiliki ikatan rangkap. Bisa O, bisa karbon tipe alkena maupun karbon tipe alkuna teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami serta menghafal daerah serapan untuk tiap jenis karbon pada spektrum CNMR seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini, kita kembali untuk spektrum CNMR dari senyawa organik ini itu hanya memiliki satu puncak teman-teman. Pada daerah 70 ppm, yang mana arah proton decoupled-nya sama depth-nya itu saling berhadapan, dan arah depth-nya itu ke bawah, maka kita tahu ini adalah CH2 teman-teman. Yang membuat kita sedikit harus berpikir keras adalah teman-teman, di sini hanya ada satu puncak yang muncul pada CNMR, yakni karbon yang kita tahu itu adalah CH2. Tetapi untuk rumus molekulnya itu sendiri kita tahu itu C12H24O6 teman-teman. Jadi tidak ada karbon lain selain CH2. Berarti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ether yang merupakan senyawa organik dalam spektrum ini itu dia tidak memiliki ujung atau dia tidak termasuk ether alifatik. Tetapi kemungkinan besar itu dia berada dalam cincin atau ether siklik teman-teman. Jadi itu adalah informasi yang diberikan oleh spektrum CNMR teman-teman. Selanjutnya kita pindah pada spektrum HNMR teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat spektrum HNMR juga serupa dengan spektrum CNMR teman-teman. Yang mana teman-teman bisa lihat hanya satu buah puncak yang muncul di daerah sekitar
3,7 ppm. Di sekitar daerah 3,7 ppm dengan bentuk puncak adalah singlet, teman-teman. Nah, ketika kita bandingkan teman-teman dari rumus molekulnya C12, H24, dan O6, maka hanya ada satu buah puncak yang muncul, dan itu tipenya singlet, muncul ppm pada daerah 3,7 ppm. Seperti yang kita ketahui, jika sinyalnya itu muncul pada daerah sekitar 3,7 ppm teman-teman, maka itu berarti dia terikat dengan sesuatu yang lebih elektronegatif teman-teman. Maka kemungkinan dia terikat dengan oksigen, mengingat dia adalah gugus ether teman-teman. Dan berdasarkan interpretasi CNMR bahwa tidak ada karbon lain selain metilen atau CH2, maka kemungkinan ether ini adalah ether siklik teman-teman. Maka kemungkinan yang pertama polanya adalah O CH2O. Seperti itu, ini adalah pola dasarnya. Atau bisa juga pola berikutnya adalah O CH2 CH2O. Mengapa demikian? Mengingat lingkungan kimia proton dari hidrogen dalam struktur ether ini, itu dia hanya memberikan satu buah puncak. Artinya lingkungan kimia proton untuk tiap hidrogen itu sama. Sehingga hal tersebut membuat kita harus mencoba-coba untuk menentukan strukturnya teman-teman. Misalnya untuk yang pertama, kita gambarkan dulu oksigennya ada 6. Dan di antara oksigen ada karbon. Saya di sini menggambarkan pola untuk bentuk karbonnya itu adalah kerangka. Jadi setiap tekuk ini adalah satu karbon teman-teman, diapit oleh 2 oksigen seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung. Oksigennya ada 6, karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan rumus molekulnya mengandung karbonnya berjumlah 12. Maka yang pertama ini dia tidak mungkin, seperti itu. Selanjutnya kita pindah pada kemungkinan yang kedua. Oke, kemungkinan yang kedua itu adalah tiap 2 gugus metilen itu diapit oleh oksigen. Jadi oksigennya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 gugus metilen ini diapit oleh atom oksigen. Saya gambar angkanya. Di sini ada 2 tekukan, artinya ada 2 gugus metilen atau CH2 di sini. Selanjutnya, oke. Yang terakhir, oke, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini oksigennya jumlahnya 6 dan karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Dan jumlah hidrogennya karena setiap karbon mengikat 2 atom hidrogen, maka 12 dikali 2 berarti 24. Jadi C12 24O6. Berarti senyawa ini sudah sesuai dengan spektrum HNMR. Maksudnya dia punya serapan dan hasil interpretasinya itu sudah sesuai dengan spektrum HNMR, di mana hanya muncul satu puncak dalam artian singlet dan nilai geseran kimianya 3,7 ppm. Artinya karbon-karbon pada struktur senyawa ini yang memiliki hidrogen itu dia terikat langsung dengan oksigen, yang mana jika kita tahu bahwa hal demikian akan membuat geseran kimianya berada di antara 3 sampai 5 ppm. Karena di sini 3,7 ppm, maka dia juga sesuai seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini adalah struktur senyawa dari suatu ether. Jenisnya itu adalah
eter mahkota. Senyawa organik ini dikenal dengan nama 18 Crown 6. Nama IUPAC-nya 1, 4, 7, 10, 13, 16, heksa, oksa, siklo, okta, dekana. Jadi ini adalah suatu eter mahkota yang namanya 18 atau 18 Crown 6 dengan nama IUPAC-nya 1, 4, 7, 10, 13, 16, heksa, oksa, siklo, okta, dekana, teman-teman. Sebagai bonusnya, berikut saya tampilkan struktur 3 dimensi dari senyawa organik ini. Oke teman-teman, videonya belum berakhir di sini karena kita masih ada satu tugas lagi dalam menginterpretasi spektrum massa seperti yang tadi saya bilang pada awal video. Karena ini adalah suatu eter mahkota, maka ketika kita lihat nilai M plusnya itu sama dengan 264, berarti itu adalah puncak ion molekul dari eter mahkota tersebut, teman-teman. Nilai M plusnya seperti yang tadi itu adalah seperti ini. Jadi itu adalah bentuk ion dari struktur eter mahkota tersebut ketika ditembaki dengan elektron berenergi tinggi. Ini M per setnya sama dengan 264 dan M per Z sama dengan 133. Teman-teman, kalau teman-teman paham dan ketika teman-teman membuat fragmentasinya, kemungkinan ini diberikan oleh fragmen yang strukturnya seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk M per set sama dengan 89 teman-teman, yang kita tahu itu merupakan base peak dari senyawa organik itu pada spektrum masanya, maka diberikan oleh fragmen seperti berikut ini. Pada M per set sama dengan 89 itu merupakan base peak yang menunjukkan kestabilan fragmen yang lebih tinggi atau lebih stabil dibandingkan tipe fragmen lainnya pada senyawa organik eter mahkota ini, teman-teman. Selanjutnya pada M per Z sama dengan 45, teman-teman. Ini juga khas atau selalu diberikan pada senyawa eter. Ini merupakan bentuk fragmen yang paling umum muncul. Saya gambar strukturnya secara umum saja. CH3, CH, OH+. Seperti itu. Jadi ini adalah fragmen-fragmen yang muncul pada spektrum massa dari senyawa organik eter mahkota ini atau yang dikenal 18 Crown 6. Oke teman-teman, sekian dari video berkimia hari ini. Jika ada saran ataupun pertanyaan, bisa langsung saja teman-teman tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video-video berkimia selanjutnya. See you!